Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perilaku organisasi akan membahas topik kekuasaan dan politik serta jurnalnya. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siva Fauzia, yang kedua Sohibun Niam, yang ketiga Novita Sulistianti, yang keempat Istitoah. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Di sini adalah definisi kekuasaan. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Selanjutnya, ada perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kepemimpinan memerlukan beberapa kekuasaan antara tujuan pemimpin dan yang dipimpin, menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah dan kepada para pengikutnya. Berbeda dengan kekuasaan, yaitu menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Selanjutnya ada dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan ada dua. Yang pertama kekuasaan formal yang terdiri dari kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan legitimasi. Yang kedua ada kekuasaan pribadi yang terdiri dari dua kekuasaan. Yang pertama kekuasaan karena keahlian, yang kedua kekuasaan karena acuan. Selanjutnya ada kunci menuju kekuasaan. Yang pertama merumuskan kebergantungan secara umum. Rumusan umum kebergantungan yaitu makin tinggi kebergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atau B. Yang kedua ada kebergantungan tercipta, yaitu yang pertama itu ada faktor penting, yang kedua kelangkaan, yang ketiga tidak tergantikan. Selanjutnya yaitu adanya kekuasaan taktik. Untuk kekuasaan taktik yaitu cara-cara yang mana individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Berdasarkan riset sendiri, telah mengidentifikasi adanya 9 pengaruh taktik. Yang pertama ada legitimasi, yaitu dengan menyampaikan permintaan yang sesuai atau berdasarkan dengan aturan suatu organisasi. Yang kedua ada bujukan yang rasional, yaitu dengan menyajikan sebuah argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti yang nyata sehingga permintaan tersebut dianggap wajar. Yang ketiga yaitu adanya daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, yaitu dengan mengembangkan komitmen secara emosional sehingga menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, bahkan aspirasi. Yang keempat yaitu ada konsultasi dengan meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan rencana atau permintaan. Yang kelima itu ada pertukaran, yaitu dengan memberikan sebuah imbalan kepada target. Yang keenam itu ada daya tarik pribadi dengan meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau dari kesetiaan. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya menjilat dengan menggunakan kata-kata butan, pujian, bahkan tindakan yang ramah untuk membuat permintaan. Yang seterusnya yaitu tekanan dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, bahkan dengan adanya ancaman. Yang terakhir yaitu dengan adanya koalisi, yaitu dengan membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk menuju target agar menujuinya. Dari beberapa taktik ini sendiri dianggap lebih efektif, seperti adanya bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, dan adanya konsultasi dianggap lebih efektif, terutama ketika adanya ketertarikan pada hasil atau proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, efektivitas dari kekuasaan taktik tersendiri itu berdasarkan pada setiap individu yang menggunakannya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keefektivitasan dari taktik sendiri. Itu ada dalam urutan taktik, keahlian seseorang dalam menggunakan taktik, bahkan ada dan budaya organisasi. Suatu kajian membandingkan antara manajer Amerika Serikat dan manajer yang ada di Cina
Manajer yang ada di Amerika Serikat itu cenderung lebih memilih imbauan rasional, sedangkan manajer yang ada di Cina itu lebih menyukai taktik koalisi. Dan setiap orang harus memiliki kemampuan berpolitik, karena kemampuan berpolitik ini dianggap lebih efektif, bahkan lebih berguna daripada taktik cara kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Kekuasaan akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingan pribadinya di depan kepentingan orang lain atau kepentingan umum, yaitu bagi mereka dengan identifikasi moral yang lemah, sehingga mereka akan melakukan sebuah penyelewengan atas kekuasaan tersebut. Akan tetapi, bagi mereka dengan identifikasi moral yang kuat, kekuasaan ini bahkan benar-benar meningkatkan kesadaran moral mereka sehingga bisa menjalankan kekuasaan mereka sesuai amanah. Kekuasaan tidak dapat mempengaruhi semua orang dengan cara yang sama, dan bahkan terdapat efek positif dari kekuasaan seperti memberikan energi dan memberikan pendekatan motivasi, yaitu dengan semakin termotivasinya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau suatu perusahaan, sehingga kekuasaan tersebut bisa mempengaruhi orang dalam hal positif maupun negatif. Itu tergantung dari setiap individualisnya. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual dalam konteks ketidakseimbangan kekuasaan di tempat kerja. Definisi dari pelecehan seksual sendiri yaitu segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mana akan mempengaruhi pekerjaan dan bahkan lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi individu. Berdasarkan survei mengindikasikan bahwa 25-40% individu melaporkan telah dilecehkan secara seksual. Riset juga menjelaskan bahwa konsep kekuasaan penting untuk memahami pelecehan seksual, dikarenakan pelecehan seksual lebih cenderung terjadi ketika terdapat perbedaan kekuasaan yang besar di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan dari para manajer sendiri memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pekerja dari lingkungan kerja yang tidak nyaman, dan juga melindungi diri atau mawas diri terhadap adanya pelecehan seksual. Yang selanjutnya yaitu ada protection atau perlindungan. Pertama, dengan adanya kebijakan tentang larangan pelecehan seksual. Yang kedua, adanya perlindungan bagi pihak korban atau pelapor yang telah menjadi korban dari pelecehan seksual. Yang ketiga yaitu menginvestigasi seluruh keluhan dan melaporkan kepada Departemen Hukum agar dapat ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu adanya punishment atau hukuman untuk pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual. Yang terakhir yaitu adanya seminar untuk meningkatkan kewaspadaan pelecehan seksual, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh para pekerja. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai politik kekuasaan beraksi. Definisi dari politik organisasi. Perilaku berpolitik yaitu aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhinya ada atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Realitas politik. Faktor-faktor yang paling penting yang mengarah pada politik di dalam organisasi adalah realisasi bahwa sebagian besar dari kenyataan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas terbuka untuk diinterpretasikan. Karena apa? Karena keputusan yang paling penting harus diambil dalam keadaan yang tidak pasti. Orang-orang di dalam organisasi akan menggunakan setiap pengaruh yang mereka mampu untuk mencermati kenyataan dari mendukung tujuan dan kepentingan mereka. Hal tersebut menciptakan aktivitas yang disebut dengan bermain politik.
Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik yaitu faktor-faktor individu. Pada level individu, para peneliti telah mengidentifikasikan sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor lainnya yang biasanya berkaitan dengan perilaku politik. Dalam hal sifat, kita mendapati bahwa para pekerja yang memiliki pengawasan diri sendiri yang tinggi, memiliki tempat kendali secara internal, dan memiliki kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi, akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku politik. Pengawasan diri yang tinggi lebih peka dengan isyarat sosial, memperlihatkan tingkat kepatuhan sosial yang lebih tinggi, dan biasanya lebih terampil dalam perilaku politik daripada pengawasan diri sendiri yang rendah, karena mereka meyakini bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan. Para individu dengan tempat kendali secara internal lebih rentan untuk mengambil sikap yang proaktif dan berupaya untuk memanipulasi situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Faktor-faktor organisasi. Secara spesifik, ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami penurunan, ketika pola sumber daya ada yang berubah, dan ketika terdapat peluang untuk promosi, maka bermain politik akan lebih bermunculan. Ketika organisasi melakukan pendampingan untuk meningkatkan efisiensi, maka sumber daya harus dikurangi dan orang-orang akan terlibat dalam tindakan politik untuk mengamankan apa yang mereka miliki. Peluang untuk promosi atau kemajuan telah secara konsisten ditemukan untuk mendorong persaingan atas sumber daya yang terbatas, sebagaimana orang berupaya untuk mempengaruhi hasil yang secara positif. Budaya yang dicirikan dengan kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan alokasi yang imbalan, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan tempat perkembangan permainan politik. Kurangnya kepercayaan di dalam organisasi, semakin tinggi tingkat perilaku politik, dan semakin besar kecanduan akan menjadi tidak sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. Hubungan kinerja politik terjadi menjadi moderat oleh seorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi tersebut. Perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. Ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif, perilaku yang reaktif dan protektif untuk menghindari tindakan. Menghindari tindakan yaitu penyesuaian diri yang berlebihan, menghindari tanggung jawab, berpura-pura bodoh, pelanggaran, dan mengulur-ulur. Dan penyalahan yaitu mengilapkan, bermain aman, membenarkan, pengambihan salah dalam penyajian, atau perubahan yaitu pencegahan atau melindungi diri sendiri. Selanjutnya ada manajemen kesan. Manajemen kesan adalah proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Selanjutnya, apabila seorang dipandang positif orang lain, maka akan bermanfaat bagi orang tersebut. Selanjutnya ada etika dalam perilaku berpolitik. Nah, sebenarnya tidak ada cara untuk membedakan
bagaimana berpolitik yang beretika dengan yang tidak beretika. Karena pada dasarnya itu orang yang tidak bermoral itu dapat membenarkan hampir segala perilaku. Nah, namun di sini ada satu yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita berhadapan dengan dilema etika mengenai politik organisasi, kita harus berusaha untuk mempertimbangkan apakah bermain politik itu berharga atau tidak, dan apakah yang lainnya akan dirugikan dalam proses tersebut atau tidak. Selanjutnya di sini ada jurnal Integrating Leadership Power and Politics and its Impact on Organization. Yang pertama di sini ada latar belakang peran politik dan kekuasaan dalam organisasi lebih disukai oleh karyawan untuk mendapatkan promosi dan jabatan mempengaruhi yang layak mendapatkannya. Yang kedua ada konsep kekuasaan dibedakan menjadi dua, yaitu otoritas dan pengaruh. Tinjauan pustaka dari jurnal ini, yang pertama ada kepemimpinan, yaitu proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian tujuan dari Kruse 2013. Selanjutnya menurut Rao dan Arwa 2017 terdapat 8 gaya kepemimpinan. Selanjutnya gaya kepemimpinan transformasional saat ini sangat ditekankan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Selanjutnya, kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, Samoye 2016 menyatakan kekuasaan dapat digunakan baik secara positif atau negatif dan memberikan pengaruh pada politik. Selanjutnya ada metodologi penelitian explanatory yang menerangkan hubungan kepemimpinan, kekuasaan, dan politik terhadap organisasi. Selanjutnya ada pengambilan data melalui data sekunder dengan studi literasi menggunakan artikel, jurnal, dan website. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa pengaruh kepemimpinan dalam organisasi itu tergantung dari jenis kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi tersebut. Nah, kekuasaan itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kekuasaan yang dilihat dari aspek positif itu maka akan mendorong produktivitas, pengambilan keputusan, dan motivasi karyawan. Sedangkan kekuasaan yang dilihat dari sisi negatif itu maka bisa mengurangi produktivitas dan menurunkan motivasi karyawan. Selanjutnya ada beberapa jenis kekuasaan, yaitu yang pertama ada reward power. Nah, reward power ini adalah kekuasaan yang dapat digunakan untuk memberi penghargaan kepada karyawan. Nah, penghargaan ini bisa diberikan dalam bentuk uang maupun non-uang oleh pemimpin perusahaan kepada karyawannya. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi karyawan. Kemudian yang kedua yaitu ada legitimate power. Nah, legitimate power ini adalah kekuatan atau kekuasaan yang berdasarkan posisi atau jabatan seseorang. Biasanya jabatannya lebih tinggi, jadi dia punya kekuasaan yang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga ada informational power. Nah, informational power ini adalah kekuasaan yang berkaitan dengan akses informasi yang berharga yang dimiliki oleh seseorang. Jadi seseorang itu atau biasanya pemimpin, dia itu lebih memiliki informasi yang lebih daripada karyawan-karyawannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada expert power. Nah, expert power ini adalah seseorang itu punya keterampilan atau keahlian khusus. Nah, ini tuh sangat penting untuk mempengaruhi kekuasaan. Jadi kekuasaan ini berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Biasanya seseorang yang expert ini maka dia akan didekati untuk semua tugas yang kompleks. Nah, selanjutnya itu ada coercive power. Coercive power ini kekuasaan yang bisa digunakan secara negatif. Jadi seseorang itu biasanya pemimpin ya bisa memanfaatkan seseorang atau karyawan itu dengan mengancam atau memberikan hukuman. Kemudian yang terakhir ada knowledge power. Ada knowledge power. Nah, knowledge power ini kekuasaan seseorang itu berdasarkan pengetahuan atau tingkat pengetahuan seseorang. Nah, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak juga kekuasaan yang dimiliki.
Untuk kesimpulan dari jurnal adalah yang pertama, dalam bisnis peran kekuasaan dan politik sangat besar. Dimulai dari pengaturan tentang bagaimana keputusan dibuat, untuk melihat bagaimana karyawan dalam organisasi berinteraksi satu sama lain, dan bahkan ketika kekuasaan dan politik sedang mengalami sebuah permasalahan, hal itu akan berimbas pada suatu bisnis dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh kekuasaan tergantung pada pemimpin yang mempengaruhi karyawan dengan cara positif atau negatif. Ketika pemimpin bisa mempengaruhi karyawan dengan cara positif, maka akan berimbas pada hal yang positif dan sebaliknya. Yang poin ketiga yaitu hasil dari penggunaan kekuasaan dan politik dalam organisasi adalah komitmen, kepatuhan, dan perlawanan. Semakin banyak penggunaan kekuasaan dan politik dalam organisasi akan menghasilkan perlawanan itu dalam sisi negatif. Untuk dalam kasus yang positif itu mengarah pada hal komitmen, dan perpaduan di antara keduanya yaitu positif dan negatif itu mengarah pada kepatuhan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.